Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketidaksamaan irasional satu variabel. Nah, di sini saya sudah tulis definisi bentuk umum definisi ketidaksamaan irasional, kemudian bentuk umum ketidaksamaan irasional dan langkah-langkah penyelesaian ketidaksamaan irasional. Nah, pertama-tama saya mau jelaskan tentang definisi, yaitu ketidaksamaan irasional adalah suatu ketidaksamaan yang mengandung variabel pada bentuk akarnya. Nah, ketidaksamaan irasional yaitu yang pertama-tama dia harus dalam bentuk akar, terus di dalam akarnya itu harus mengandung variabel. Variabel itu bisa X, Y, atau Z. Yang terpenting adalah mengandung salah satu variabel di dalamnya. Nah, yang berikutnya, ketidaksamaan irasional akan terdefinisi jika syarat akar terpenuhi, yaitu fungsi yang berada di bawah tanda akar bernilai lebih dari sama dengan 0. Nah, itu untuk syarat akarnya harus bernilai lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke bentuk umum ketidaksamaan irasional. Nah, bentuk umum ketidaksamaan irasional yang pertama yaitu akar fx lebih dari k atau akar fx kurang dari k, dengan k adalah konstanta atau bilangan. Nah, ini juga tidak berlaku untuk lebih dari atau kurang dari, tapi berlaku juga untuk lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian bentuk umum yang kedua yaitu akar fx lebih dari akar gx atau akar fx kurang dari akar gx. Nah, ini juga tidak berlaku untuk lebih dari atau kurang dari, tapi berlaku juga untuk lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian yang ketiga, akar fx lebih dari gx atau akar fx kurang dari gx. Nah, yang ketiga juga ini berlaku juga untuk menggunakan tanda sama dengan antara kedua ini. Nah, dari bentuk umum ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama cara pengerjaannya antara bentuk 1 dan 2, serta yang ketiga bagian akar fx kurang dari gx ini merupakan satu bentuk penyelesaian yang sama. Sementara akar fx lebih dari gx ini dia terpisah. Ini penyelesaiannya tersendiri, berbeda dengan yang bentuk umum pertama, kedua, dan ini akar fx kurang dari gx. Nah, kita langsung ke langkah-langkah penyelesaian. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian ketidaksamaan irasional? Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tetapkan syarat akar, yaitu fungsi yang berada di bawah tanda akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nilai nanti yang ada di bawah tanda akar itu atau yang berada di dalam tanda akar itu harus bernilai lebih besar sama dengan 0, dan gx juga harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua yaitu hilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ini dengan syarat kedua ruas, dengan syaratnya kedua ruas harus positif atau bernilai lebih besar sama dengan 0. Kalau negatif tidak bisa dikuadratkan, jadi syaratnya harus kedua ruas positif. Kemudian yang ketiga yaitu himpunan penyelesaiannya adalah solusi ketidaksamaan dengan syarat atau irisan dari syarat langkah pertama dengan syarat langkah kedua. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaian ketidaksamaan irasional. Nah, untuk lebih jelas nanti kita bahas di contoh soal. Nah, di sini saya punya soal yang terdiri dari 5 nomor. Nah, 5 nomor ini sebagai perwakilan dari materi pembahasan ketidaksamaan irasional. Nah, untuk lebih lanjut mari kita bahas mulai dari contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang pertama di sini saya punya soal yaitu akar x ditambah 3 kurang dari 6. Nah, pertama-tama seperti langkahnya yaitu tetapkan syarat akar yaitu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita harus ambil yang dalam akar ini kita buat lebih besar sama dengan 0. Pokoknya yang ada dalam tanda akar ini saja. Dan ini 6 ini adalah konstanta. Nah, berarti kita bisa tulis x ditambah 3
lebih dari sama dengan 0. Jadi X lebih dari sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena ini kan positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Nah, kalau kita buat garis bilangan, berarti ini selangnya tertutup karena menggunakan tanda sama dengan, berarti sini selangnya tertutup yaitu negatif 3 dan arahnya ke mana? Ke kanan karena ini lebih dari sama dengan, berarti arahnya ke kanan. Nah, kemudian yang kedua, karena di sini akarnya cuma 1, berarti kita tetapkan syarat akar saja yang memiliki akar saja. Kemudian yang kedua, untuk langkah kedua yaitu dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan kita lihat dari pola bentuk soal ini. Ini kan dalam akar ini kan positif. Ini juga ruas kiri dan ruas kanannya harus positif. Jadi ruas kiri ini memenuhi. Jadi boleh dikuadratkan sehingga kita bisa tulis akar X ditambah 3 kuadrat dikurang dengan 6 kuadrat. Harus ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, akarnya ini untuk akar ini hilang. Jadi kita bisa tulis X ditambah 3 kurang dari 6 kuadrat, ya artinya 6 dikali 6 berarti jadinya 36. Sehingga kita bisa sederhanakan lagi menjadi X kurang dari 36 kurang 3. Kenapa kurang 3? Karena ini kan positif 3 pindah menjadi negatif. Jadi kita bisa tulis lagi X kurang dari 36 kurang 3 menjadi 33. Jadi kita bisa buat garis bilangan. Ya, ini selangnya terbuka karena apa? Tidak memiliki tanda sama dengan, terbuka 33. Dan arahnya ke mana? Arahnya ke kiri karena kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Dan ini arahnya ke kanan. Nah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu irisan dari syarat langkah pertama, syarat akar dan dikuadratkan ini. Nah, kita tentukan sini HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, yaitu kita buat garis bilangan. Nah, kita tuliskan dari yang terkecil yaitu negatif 3. Negatif 3 sini selangnya tertutup, negatif 3. Kemudian 33, ini selangnya terbuka. Nah, kita buat tarik garis mengikuti pola tanda arahnya ini. Berarti negatif 3 ini arahnya ke kanan. Dan 33 ini arahnya ke kiri. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya yaitu di mana syarat dari kedua antara syarat akar dan kuadrat ini yang melewati 2 garis, berarti ini yang terpenuhi ini. Berarti kalau 2 garis antara negatif 3 dan 33 ini, berarti kita bisa tulis HP-nya yaitu untuk setiap X di mana negatif 3 kurang dari, jangan lupa pakai tanda sama dengan karena ini selangnya tertutup. Berarti ini tambah memiliki tanda sama dengan X kurang dari, ini tidak memiliki tanda sama dengan karena selangnya terbuka 33. Jangan lupa X elemen real. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya untuk contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu di sini ruas kiri akar dan ruas kanan juga akar. Jadi pertama-tama kita harus tentukan syarat akarnya dulu, harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita bisa tulis di sini jadinya 4x kurang 8 lebih dari 0. Nah, ini kita turunkan sini, kemudian jadinya 4x lebih dari negatif 8 pindah ruas menjadi 8. Jadinya x lebih dari sama dengan 8 dibagi dengan 4 sehingga x lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau kita buat garis bilangan berarti ini selangnya tertutup karena memiliki tanda sama dengan dan arahnya ke kanan. Kemudian syarat akar yang kedua. Syarat akar yang kedua yaitu X kurang 1. Jadi kita bisa tulis X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Jadi X lebih dari sama dengan 1. Negatif pindah ruas menjadi positif. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan berarti selangnya tertutup sini. Arahnya ke kanan juga. Nah, kemudian langkah yang berikutnya kita lihat soal ini. Soal ini kan positif, ini juga positif.
berarti boleh dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan langsung kita bisa tulis. Jadi akar 4x kurang 8 kuadrat lebih dari akar x kurang 1 kuadrat. Nah, kalau dikuadratkan nilai akarnya menjadi hilang. Jadi kita bisa tulis 4x kurang 8 lebih dari x kurang 1. Nah, setelah sudah bentuk seperti ini, kemudian kita pindahkan yang memiliki variabel sebelah kanan dan konstanta sebelah kiri, sehingga jadinya 4x kurang x lebih dari negatif 1 ditambah dengan 8. Ini kan negatif x pindah ruas positif x, positif pindah ruas menjadi negatif, dan ini negatif pindah ruas menjadi positif, sehingga kita bisa tulis 4x kurang x menjadi 3x lebih dari negatif 1 ditambah dengan 8, yaitu 7, sehingga x lebih dari 7 per 3. Nah, kalau kita buat garis bilangan berarti ini selanya terbuka, yaitu 7 per 3, dan arahnya juga ke kanan. Nah, setelah kita tentukan syarat akar dan dikuadratkan, kemudian kita tentukan irisannya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita gabungkan antara syarat akar pertama, kedua, dan dikuadratkan ini. Kemudian kita tarik garis bilangan. Kita tuliskan dari yang terkecil, yaitu 1. Ini tertutup. 2 dan 7 per 3 ini lebih kecil 2. Berarti kita bisa tulis 2. Kemudian 7 per 3 terbuka. 7 per 3. Nah, kita sesuaikan dengan arahnya. 1 berarti arahnya ke kanan. Kemudian 2 juga arahnya ke kanan. Kemudian 7 per 3 arahnya juga ke kanan. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu yang mengena 3 garis di sini, yaitu 3 garis, yaitu lebih besar dari 7 per 3. Jadi kita bisa tulis HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, yaitu untuk setiap x, di mana x lebih dari, tidak pakai sama dengan karena ini selanya terbuka, 7 per 3. Jangan lupa x elemen real. Nah, ini himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga.